Welcome to the AFC House, the home of Asian football here in Kuala Lumpur, Malaysia. My name is Zhong Huan Wan and I'm delighted to be your MC this afternoon. Today we gather for one of the most keenly awaited events on the AFC's football calendar. That is Indonesia. Indonesia. Gegerkan Asia. Viral saat ini. Indonesia sudah temukan calon lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Kasihan kisah hidupnya. Britania Raya dihebohkan dengan nasib Elkan Bagot saat ini. Merinding dan bisa bikin menangis. Menyala Papa Saine. Nasionalisme itu bernama Saine Patinama. Tiba-tiba Saine Patinama sudah berani lakukan hal ini. Wow! Hebohkan publik Asia. Bocor duluan. Hasil drawing grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak nyangka timnas Indonesia masuk grup ini. Benar-benar di luar dugaan FIFA dan AFC bisa kebingungan dengan hal ini. Inilah calon lawan timnas Indonesia di grup tersebut. Tonton video ini sampai habis ya guys agar kalian tidak penasaran dengan hal ini. Viral hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di channel Total Timnas. Dalam unggahan yang dibuat akun Avimul, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan pot 1, Australia pot 2, Yordania pot 3, Bahrain pot 4 dan Cina pot 5. Sementara itu, grup A berisikan Iran, Irak, Arab Saudi, Oman, Palestina, dan Korea Utara. Untuk grup B ditempati Jepang, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Kuwait. Lantas, apakah benar ini hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jawabannya tentu bukan. Dalam hasil drawing yang ditunjukkan akun di atas juga tertulis kalau ini hanyalah sebuah simulasi. Lantas, kapan drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan? Sesuai jadwal drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Timnas Indonesia yang ditempatkan di pot 6 akan bersua penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup diizinkan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik menanti siapa lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mencoba realistis. Ia menilai sulit bagi timnas Indonesia finish 2 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target realistis bagi skuad Garuda adalah finish di posisi 3 atau 4 demi ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Faktanya peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah kedua di antara 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi. Kami membutuhkan keberuntungan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia, kata Shin Tae-yong mengutip dari Yonhap Sabtu 15 Juni 2024. Saya pikir kami dapat mencoba mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff tutup pelatih asal Korea Selatan ini. Jadi gimana guys menurut kalian dengan viralnya berita tersebut? Apakah kalian senang apabila Indonesia satu grup dengan negara-negara tersebut? Atau kalian punya pandangan sendiri negara mana yang cocok satu grup dengan timnas Indonesia?
Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya guys. Ayo kita sama-sama berdoa guys, agar Indonesia tidak masuk grup neraka. Mengenaskan nasibnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Apakah ini karma karena sudah bikin sakit hati masyarakat Indonesia dengan menolak panggilan Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia? Beginilah nasib Elkan Bagot saat ini. Media Vietnam merasa kasihan dengan nasib bek jangkung Elkan Bagot usai masa depannya di timnas Indonesia dan Ipswich Town tak jelas. Seperti diketahui, nama Elkan akhir-akhir ini kerap menjadi perbincangan banyak orang dan media. Hal itu dikarenakan hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, dikabarkan merenggang. Awal mulanya keretakan hubungan Shin dan Elkan dimulai saat sang pemain tak datang kala timnas U-Strip 23 Indonesia memainkan laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea Mei lalu. Ditambah Shin tak memasukkan nama Elkan ke dalam skuad Garuda untuk laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keadaan itu membuat banyak para penggemar yang bersedih. Harapannya hubungan kedua pelatih dan pemain tersebut bisa akur lagi seperti dahulu kala. Dengan demikian, maka bek Ipswich Town tersebut bisa tampil bersama Sandy Walsh-DKK lagi. Namun untuk saat ini masa depan Elkan di timnas masih belum bisa dipastikan. Di lain sisi, kesulitan juga dialami Elkan bersama Ipswich Town. Seperti diketahui, tim berjuluk The Tractor Boys tersebut akan bermain di kasta pertama Liga Inggris musim 2024 hingga 2025. Kemungkinan besar Ipswich akan membuka pintu keluar bagi Elkan. Pasalnya, saat ini lini belakang tim besutan Kieran Mchkena tersebut sudah cukup bervariasi. Mereka memiliki ex-pemain Manchester United, yakni Axel Tuanzebe. Lalu ada back-back andalan seperti Luke Wolfenden, Cameron Burgess, dan George Edmundson. Pada kesempatan kali ini, bukan tak mungkin Ipswich akan mencari back tengah anyar untuk membantu mereka bersaing di ajang Liga Inggris musim depan. Mereka akan memanfaatkan bursa transfer musim panas untuk mendatangkan sejumlah pemain baru. Hal itulah yang membuat masa depan Elkan tampak semakin tak jelas di klubnya tersebut. Malangnya nasib bek berusia 22 tahun tersebut disorot oleh media Vietnam yakni Soha. Soha mengatakan bahwa saat ini bek jangkung tersebut kehilangan jati dirinya. Padahal beberapa waktu lalu Elkan menjadi andalan di timnas dan berpotensi menjadi bintang yang membesarkan nama Indonesia. Akan tetapi kini karirnya tak seindah yang dibayangkan. Sempat menjadi andalan timnas Indonesia dan memberikan banyak ekspektasi, Elkan Bagot lambat laun kehilangan jati dirinya, tulis Soha. Media asal negeri Naga Biru itu turut memberikan semangat kepada Elkan. Menurut mereka, Elkan harus segera menemukan klub yang tepat andai keluar dari Ipswich. Dengan begitu, ia akan mendapatkan sentuhan emasnya lagi. Ia juga berpotensi kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Banyak supporter Indonesia yang hanya bisa berharap ke depannya agar Elkan Bagot segera menemukan klub baru yang cocok dan bisa bersinar lagi. Sehingga ia memiliki kesempatan untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh pelatih Shin Tae-yong. Jika tidak, masa depan gelandang jangkung ini akan terus menjadi tidak jelas, tutup laporan tersebut. Menyala Papa Saine. Nasionalisme itu bernama Saine Patinama. Tiba-tiba Saine Patinama sudah berani lakukan hal ini. Bek timnas Indonesia Saine Patinama mendapat banyak pujian dari netizen seusai menunjukkan ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Saine Patinama dipastikan mendapat sorotan tak hanya di tengah lapangan saja. Pemain yang baru saja selesai bermain untuk timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut mendapat banyak perhatian. Hal ini karena Saine Patinama dan para pemain makin laris. Tak sedikit pemain timnas Indonesia yang langsung membintangi iklan. Beberapa pemain timnas Indonesia terlihat jadi bintang iklan dadakan setelah selesai menuntaskan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain seperti Saina Patinama, Nathan Chuaon yang masih libur kompetisinya terlihat membintangi beberapa iklan. Namun, yang tengah menjadi sorotan yakni Saina Patinama. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut langsung menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air karena unggahan di media sosialnya. Belum lama ini pemain berusia 25 tahun tersebut mengunggah video iklan. Namun dalam video tersebut Saina Patinama berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dalam video tersebut Saina mampu menunjukkan artikulasi yang sangat jelas dengan aksen Indonesia. Ternyata video iklan Saina itu langsung membuat banyak pihak terpesona. Apalagi dalam video tersebut Saina memang terlihat memakai bahasa Indonesia dengan lancar dan baik. Halo Indonesia, saya Saina Patinama, ujar Sanya sebagaimana dikutip bolasport.com dalam video yang diunggah langsung di Instagram pribadinya Kamis (20 Juni 2024). Dalam video tersebut, Saina mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter tanah air yang selalu memberi dukungan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini, kata Saina. Saya bersyukur atas kesempatan untuk bertanding atas nama Indonesia, ucapnya. Lebih lanjut, Saina pun mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Untuk itu, ia bertekad akan memberikan yang terbaik buat tim merah putih ke depannya. Saya bangga mempunyai Garuda di dada saya, tegas Saina. Saya berkomitmen untuk selalu memberikan 100% semangat saya, 100% energi saya, 100% ketekunan saya, 100% untuk Indonesia, jelasnya. Ternyata cara Saina Patinama yang menunjukkan bahwa ia mulai bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar ini membuat banyak pihak kelepek-kelepek. Netizen Indonesia langsung melempar pujian untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurutnya Saina menunjukkan perkembangan luar biasa. Pasalnya, pemain yang belum lama ini dinaturalisasi tersebut sudah bisa berbicara dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia. Supporter Malaysia mengindikasikan rasa irinya terhadap timnas Indonesia yang dinilai dapat grup muda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil melanjutkan kiprahnya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah selesai pada Juni ini. Dari 6 kali bertanding, tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses finish kedua dengan catatan 10 poin, mencetak 8 gol selagi kebobolan 8 kali pula. Timnas Indonesia meraih 3 kemenangan yang ketiganya diraih atas lawan-lawan sesama tim Asia Tenggara. 2 kali melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, lalu 2-0 atas Filipina yang terjadi pada pekan lalu, tepatnya pada 11 Juni 2024. Namun timnas Indonesia selalu kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan juga 0-2 selagi satu hasil imbang terjadi ketika tandang ke Filipina dengan skor 1-1. Hanya 2 dari 3 lawan timnas Indonesia adalah lawan sekelas mereka di Asia Tenggara. Hanya Irak yang berasal dari luar ASEAN. Timnas Indonesia finish kedua di grup F, hanya kalah dari Irak yang menyapu bersih kemenangan dari 6 laga selagi Vietnam berada di tempat ketiga dengan catatan 6 poin. Sementara itu Malaysia juga menyudahi putaran kedua dengan torehan 10 poin sama seperti Indonesia, namun memiliki catatan mencetak gol lebih baik. Secara selisih gol, Malaysia dan Indonesia sama-sama punya catatan 0, namun Malaysia mencetak 9 gol, unggul 1 dari Indonesia yang mencetak 8 gol. Timnas Malaysia juga menang 3 kali, imbang sekali, dan kalah 2 kali di putaran kedua ini. Namun mereka finish ketiga di grup D karena kalah saing dari Kirgistan. Oman finish pertama di grup D dengan torehan 13 poin, selagi Kirgistan berhasil mengumpulkan 11 poin, hanya 1 poin lebih baik dari Malaysia. Seorang supporter Malaysia menganggap negaranya mendapatkan lawan yang lebih berat, yaitu Oman, Kirgistan, dan Taiwan. Sementara itu, timnas Indonesia dinilai beruntung karena para lawannya relatif mudah selain Irak, yaitu Vietnam dan Filipina. Terlebih, Vietnam dan Filipina adalah lawan yang sering dijumpai di kancah Piala AFF, jadi skuad Garuda dinilai mendapatkan grup yang mudah. Kok bisa mereka sangat beruntung karena selalu mendapatkan grup yang sama dengan tim Asia Tenggara? Tanya akun @onovootbalov di media sosial X atau Twitter.
Dia merespons perbandingan yang dibuat oleh akun @rasaanbal bahwa Malaysia sejatinya menjadi tim Asia Tenggara terbaik dalam hal poin dan catatan gol. Namun demikian, timnas Indonesia dinilai lebih beruntung karena Vietnam hanya mampu mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Thailand juga gagal lolos setelah finish ketiga di grup C dengan koleksi 8 poin, hanya kalah head to head dari Cina yang finish kedua di bawah Korea Selatan.